Hai guys, ini kita lanjut jalan-jalannya ya. Kita sekarang menuju Museum Nasional Indonesia atau lebih dikenal dengan Museum Gajah. Kita jalan dari penginapan itu sekitar 1 kilo 200 meter ya, nggak terlalu jauh. Nah kebetulan di jalan kita ketemu gerobak unik, ternyata dia jualan kerupuk dan aku beli. Harganya 10.000 tuh dapat 4, padahal cuma kerupuk sih, rasanya sama aja kayak rasa kerupuk. Ini kita sudah sampai ya di depan gerbangnya museum, karena kebetulan masih pagi jadi belum buka. Kita duduk dulu di depannya, kebetulan depannya ini halte Monas ya. Nah ini apanya lagi beli Starling, dia ngopi dulu. Harganya murah sih, cuma 5.000 aja. Nah ini kondektur dari rombongan mau upacara di Monas ya, karena hari Bayangkara, ikut-ikutan dia beli Starling. Suasana di pinggir jalan ini lumayan padat karena hari ini ada acara besar di Monas. Kebetulan nanti lewat rombongan RI 1 ya. Nah itu rombongan RI 1 sudah lewat ya. Nah setelah itu museumnya sudah buka. Nah kita foto di spot museumnya. Terus nanti ini biaya masuk ke museum itu 15.000 untuk anak-anak, 25.000 untuk dewasa, dan 50.000 untuk turis asing. Nah kita masuk pertama kali disambut oleh arca atau patung Ganesha atau patung gajah. Di sini banyak banget arca-arca atau patung-patung ya di sepanjang atau di keliling gedung ini. Semua patung-patung atau arca-arca ini sudah dilengkapi dengan ceritanya atau keterangannya. Sebenarnya banyak juga arca-arca atau patung-patung yang sudah kita pelajari waktu kita belajar sejarah waktu sekolah dulu ya. Nah ini kita turun ke bawah. Ini bagus banget sih ya, tempatnya itu kayak istana ya, ada pilar-pilar seperti ini putih kayak di gedung kemerdekaan ya. Dan ini ada patung juga nih. Nah ini kebetulan kita mau masuk ruangan berikutnya, tapi Sapki pengen makan dulu, jadi dia makan cemilannya ya. Nah ini kita masuk ke ruangan berikutnya, agak gelap dikit. Kita lanjut masuk ya. Nah di sini Sapki ngeliat tuh ada kayak gong gitu. Dia mau foto dulu di gong katanya. Tuh. Setelah itu ternyata di sini ada manusia purba ya. Ada apa tuh ya namanya? Ya tentang manusia purba ya semuanya ya. Banyak keterangannya di sana, tapi aku nggak hafal ya. Ini ada ilustrasi dari patung atau orang terdahulu manusia purba. Nah ini gajah itu ada berbagai macam ukurannya ya. Nah itu sebenarnya ada ukuran yang paling besarnya. Nah di sini juga ada kerangka-kerangka hewan-hewan dari hewan purbakala. Nah ini dia kerangkanya ya guys. Nah kebetulan Sapki juga ngeliat patung ini, dia minta dipoto juga di sini. Di sini juga kita bisa mengenal lebih dalam tentang manusia purba dan sejarawan atau peneliti atau ahli-ahli pada zaman terdahulu. Nah ini ada persukuan ya, mulai dari suku ujung Aceh sampai ujung Papua ya. Ada semua suku-sukunya di sini. Kita lanjut jalan terus. Nanti di sana ada Paras Nusantara. Nah, ini Sapki nih masih penasaran banget, rasa ingin tahunya tentang persukuan ya. Nah, ini kita sekarang menuju Paras Nusantara yang tadi aku bilang. Kita bisa mendeteksi wajah kita ini dari suku apa gitu ya. Kita coba ya.
Paras Nusantara wajah aku. Sebelumnya kita sudah dipoto dulu, dan nah ternyata paras aku itu katanya paras orang Solo ya, orang Jawa. Nah ini hasilnya dari deteksi paras Nusantara, itu wajah aku ya, bukan Ratu Jawa ya. Nah ini Sapki juga siap-siap mau dipoto. Nanti hasilnya ada di layar di besar ini. Nah kita lihat Sapki ya, itu hasil foto yang tadi. Terus dia terdeteksi ternyata dia suku Aceh. Nah gimana kolaborasinya, kita lihat hasilnya seperti apa. Wow, lucu banget ya. Ada kumisnya kayak manusia purba. Nah kemudian kita terus naik ke lantai 2. Di sini ada kayak game gitu ya, atau permainan biar nggak bosen. Museum ini menyajikan kayak tinju samsak gitu. Nah ternyata setelah kita teliti-teliti, itu di samsak itu ada tulisan kayak not bullying gitu, jadi nggak boleh bully gitu. Jadi ini kayak untuk pelampiasan gak sih gitu, sedikit penekanan kepada Sapki ya, bahwa bullying itu nggak baik. Kalau ada yang bullying, kita hempaskan aja begitu. Terus lanjut ini ya, di sebelah kanannya ada kartu-kartu gitu, tulisan dari berbagai macam anak Indonesia, anak perempuan Indonesia, dan mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, ibu-ibu gitu. Itu menulis di kartu ini harapan dan keinginannya. Jadi ini aku ada bacain sedikit-sedikit ya. Nah ini kita ngelihat sebanyak itu ya guys, tulisan-tulisan dari wanita Indonesia, wanita-wanita hebat. Nah ini aku juga random, aku ambil lagi yang lain, dan ini benar kata-katanya tuh menyentuh ya guys. Selain tulisan-tulisan kartu-kartu itu juga ya, di atasnya itu ada tulisan-tulisan lagi dari tokoh-tokoh wanita atau tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan atau ilmuwan. Kata-katanya atau quote-quote-nya ditempelkan di atas ini guys. Ini kata-katanya untuk memotivasi banget ya guys. Nah kita lanjut lagi ke tempat ya masih tokoh-tokoh wanita ya. Nah ini aku salpok sama Bu Tin, dan aku menceritakan ke Sapki ini adalah Ibu Negara Republik Indonesia yang kedua, Bu Tin, dan biar dia tahu ya guys. Nah ini banyak buku-buku, ada juga buku R.A. Kartini. Masih banyak buku-buku yang terpajang di museum ini ya guys. Ini juga ada pakaian-pakaian zaman dulu. Nah ini Cut Nyak waktu ditahan oleh Belanda ya, beserta kawan-kawannya. Ini sempat viral ini guys, foto Cut Nyak. Nah ini ada naskah atau tulisan dari Ibu kita Kartini. Bukunya dimasukkan ke dalam etalase kaca. Kayaknya ini buku peninggalan yang dari R.A. Kartini. Nah kita sekarang masuk ke bagian kayaknya Islam ya. Jadi di sini tentang sejarah-sejarah Islam masuk ke Indonesia gitu. Ada banyak-banyak kayak batu atau apa gitu ya. Ini aku lupa deh. Nah ini
asal atau bibit dari pembuatan parfum ini kita cium satu-satu. Dan salah satu yang unik, ini ada kemenyan. Ternyata parfum itu ada yang dari kemenyan dan baunya enak, serius. Tuh, Sapki ikutan juga cium-cium bau kemenyan. Nah, ini ternyata adalah alat medis yang digunakan pada zaman dahulu. Tuh guys. Nah, masuk lagi. Di sini kita ngelihat berbagai macam Quran, mulai dari tulisan tangan, Quran-Quran terlama, dan ini aku lihat banget ini ada tulisan tangan Quran setebal itu, tulisan tangan Quran ya. Dan itu masih kebaca dan aku sedikit bisa membacanya ya. Nah, ini ada Al-Quran terkecil. Nanti kita bandingkan dengan yang besarnya. Itu cukup besar. Tuh, besar banget ya guys Qurannya. Nah, di sini juga kita ngelihat bola dunia atau globe ya. Nah, ini ada, kita cari Palestina ya guys. Agak sulit juga ya karena faktor U juga ya penglihatan, dan ternyata apanya yang menemukan ini nih, negara Palestina. Kita cari negara yang genosida ini tuh, itu nggak ada di sini. Adanya negara Palestina. Nggak ada itu, terus sama si Tel Aviv mana, Tel Aviv di zoom juga nggak bakal ada. Jelas Palestina lebih besar seperti ini. Ini negaranya. Nah, ini yang sedang berperang tapi katanya sudah senjata-senjata. Palestina ini diapit sama di negara Kairo yang kemarin itu Mesir yang menutup jalur untuk distribusi bantuan kesehatan dan apa. Nah, di sebelah sini Syria, negeri Syam. Nah, di sini emosi aku tuh agak nggak labil ya, saking bahagia dan terharunya ya. Aku bilang Palestina itu nggak jauh dari Indonesia ya. Kalau kita kuat, kita sehat, kita mampu, insya Allah kita mungkin bisa ke sana ya, ke Aqsa. Nah, ini kita lanjut ke Wali Songo, memberi informasi edukasi tentang Wali Songo yang aku ketahui sedikit banyak kepada Sapki. Nah, ini kita udah capek ya, kita nggak nyampe lantai 3, kita pulang aja. Kebetulan kita lewat tuh ada polisi bule. Nah, kita foto sebentar. Ternyata polisinya bisa bahasa Indonesia. Aduh. Nah, ini kita pulang naik bajai 50.000, padahal itu deket banget sama penginapan kita ya. Karena benar-benar Jakarta hari itu macet dan banyak ribuan orang entah dari mana mengikuti acara Bayangkara. Tapi pengalaman juga ya buat Sapki supaya tahu bahwa ada kendaraan bajai. Karena kan di Lampung nggak ada. Dan bajai juga di Jakarta sudah mulai menghilang. Nah, ini kita sudah sampai. Nah, ini sedikit foto-foto kita di Museum Indonesia. Terima kasih sudah nonton vlog Sapki Channel. Nah, di dalam museum ini juga kita sempat nonton imersi Pak. Tunggu vlog berikutnya ya. Dadah.